sangat mengerikan. Mengerikan ya. Ngeri. Kita jadi nggak makan ikan. Betul. Dan ini mikroplastik yang kita tidak tahu, setiap hari kita makan ikan gitu ya. Tetapi ikannya di dalamnya ada plastik. Kebiasaan belum tentu baik, tapi kebaikan harus dibiasakan. Termasuk membuang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Karimata. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Salam Muhammad bisa kembali menyapa Anda di program Kedai Karimata di edisi 23 September 2023. Seperti yang disampaikan beberapa hari kemarin, jadi di pagi hari ini spesial di jam 9 kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kawan-kawan IKUB Pamekasan. Tentunya yang spesialnya juga untuk hari ini, yang akan mandu untuk talk show pada pagi hari ini langsung dari kawan-kawan IKUB, yaitu ada Insinyur Indah Kurnia S, SPTMM selaku Kabid Produksi Peternakan yang juga alumni Universitas Brawijaya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indah. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Soleh. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kawan Karimata, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya terkait daur ulang sampah dan kurangi sampah plastik. Ini yang diadakan oleh Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Pamekasan. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut apa sih itu IKUB, saya langsung pasrahkan ya ke Bu Indah. Silakan Bu Indah. Siap, terima kasih. Nah, pendengar Karimata dan sobat IKUB semua, jadi ini adalah talk show perdana kami. Nah, IKUB itu adalah ikatan alumni Mas Soleh dari Universitas Brawijaya cabang Pamekasan ya, untuk ikatan alumni ini. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah ada pengukuhan untuk ketua IKUB pusat. Nah, dalam rangka penetapan dan pengukuhan IKUB Pamekasan, kami mengadakan soft launching ini untuk rangkaian kegiatan di mana di dalamnya juga ada kegiatan bakti sosial sebelum acara puncak di bulan Oktober nanti, yaitu pengukuhan pengurus IKUB cabang Pamekasan. Nah, kami punya tagline ini Mas Soleh. Bersama. Jadi IKUB itu bersama mengabdi. Nah, maknanya bahwa kami akan menjaga soliditas dan solidaritas antar alumni Universitas Brawijaya. Sekaligus kami akan berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pengabdian masyarakat. Jadi kami punya tujuan yang nanti mungkin bisa mewadahi potensi para alumni UB di Kabupaten Pamekasan untuk bergerak bersama. Begitu Mas Soleh. Baik, Bu Indah, ini kan untuk talk show pada pagi hari ini akan dipandu langsung oleh Bu Indah ya. Oke, siap. Oke, ini akan ngobrol-ngobrol sama siapa saja, mungkin selasa Bu Indah. Baik, jadi di pagi yang cerah ini kami datang bertiga, saya tidak sendirian dan semuanya alumni UB. Ini ada dua narasumber yang mungkin luar biasa ini. Yang pertama kita mau kenalan dulu dengan Ibu Dr. Endang Triwahyurini, SPI MAGR. Selamat pagi Bu Endang. Selamat pagi Bu Indah. Baik, Bu Endang ini aktivitasnya sekarang adalah sebagai dosen Universitas Islam Madura, betul ya Bu ya? Beliau juga ketua KPMM, Kelompok Peduli Mangrove Madura. Nah, nanti akan banyak bercerita tentang apa itu, tentang lingkungan dan peran dari KPMM ya Bu ya. Yang kedua narasumber kita ini Bapak Haji Faisal Syah SE, juga alumni UB. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi Pak Faisal ini
seorang aktivis pemerhati lingkungan. Beliau juga aktivis relawan jaga kota Pamekasan ya Pak Faisal, yang juga banyak bergerak di bidang relawan lingkungan hidup. Pas sekali pada pagi hari ini kita mau berbincang santai ini seputar topik yang sangat menarik dan tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Sebagaimana disampaikan Mas Soleh tadi, tema kami kali ini adalah daur ulang sampah dan kurangi sampah plastik. Baik, pendengar Karimata, di bulan September ini mungkin ada sebagian pendengar yang sudah tahu bahwa di bulan September ini ada suatu kegiatan yang sifatnya global dan mendunia. Kegiatan itu namanya adalah World Clean Up Day. Jadi kalau di Indonesia WCDI gitu ya, ada Indonesianya di belakang. Di bulan September ini adalah bulan yang dipilih oleh banyak negara di dunia untuk melakukan aktivitas bagaimana kita menjadi relawan untuk bersih-bersih bersama, begitu ya Bu Endang dan Pak Faisal. Nah, apa sih WCDI itu dan kenapa kita harus turun, seberapa penting WCDI itu? Mungkin Bu Endang nanti bisa menyampaikan supaya masyarakat tahu dan peran kita apa nanti di situ. Silakan Bu Endang, seperti apa WCDI ini? Baik, terima kasih Bu Indah atas waktunya. Baik, hari ini spesial sekali, momentum yang luar biasa di bulan September, di mana kita mengisi dengan berbagai kegiatan lingkungan tentunya yang sangat penting untuk kita bersama. Baik, berkenaan dengan WCDI, kita perlu tahu tema kita dalam WCDI itu adalah World Clean Up Day ya. Apa itu WCDI itu? World Clean Up Day, di mana merupakan aksi bersih sampah serentak sedunia. Jadi seluruh masyarakat bersatu memiliki tujuan yang sama untuk melakukan kegiatan bersih-bersih bersama. Nah, di sini tidak ada yang membatasi. Jadi semuanya bersatu dari berbagai budaya, berbagai negara, berbagai ras, agama, apapun bersama-sama. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya World Clean Up Day itu bermula dari istilah Let's Do It. Let's Do It yang diinisiasi oleh di Estonia. Jadi itu sebenarnya sejak tahun 2008. Kemudian berkembang dan sejak tahun 2018 dari berbagai negara, hampir 191 negara itu melakukan kegiatan Let's Do It ini dengan istilah World Clean Up. Seperti itu. Jadi sejarahnya dari World Clean Up Day seperti itu. Dan Indonesia pun juga tidak ketinggalan. Sejak tahun 2018 juga melakukan kegiatan ini. Dan di Pamekasan juga tidak ketinggalan ya. Jadi sejak 2018 sampai tahun ini kita melakukan kegiatan World Clean Up Day. Tentunya teman-teman Karimata dan semuanya banyak yang mengikuti mungkin kegiatan itu, karena kita melakukan kegiatannya berpindah-pindah. Jadi dari Pantai Talang Siring pertama, kemudian di tahun 2019 di Pantai Telanakan, 2020 kita off karena ada COVID. Kemudian 2021 di Pantai Padelegan, 2022 di Pantai Kotase, dan kita kembali 2023 di Pantai Talang Siring. Nah, kemudian untuk sebenarnya secara global itu apa sih misi dari World Clean Up Day gitu ya? Visinya adalah bumi yang bebas dari masalah isu persampahan.
itu. Untuk misinya adalah menyelesaikan krisis sampah yang mencemari lingkungan dengan menggerakkan jutaan masyarakat untuk melakukan bersih sampah bersama. Nilai-nilainya yang diharapkan nanti sebagai outputnya adalah nilai gotong royong dari bersamaan antara semua ya masyarakat gitu berpartisipasi, kemudian bersifat positif. Hal ini kita fokus kegiatan nyata, aksi nyata tanpa menyalahkan satu pihak manapun seperti itu. Jadi kita bersama-sama membersihkan sampah dengan aksi yang nyata. Kemudian kemasyarakatan. Hal ini ada perubahan perilaku yang diharapkan dari kegiatan World Clean Abdi ini. Bagaimana masyarakat bijak menyikapi terhadap pengelolaan sampah. Baik. Seperti itu, Bu. Jadi kapan ini kira-kira action dari bersih-bersih sampah khususnya di Pantai Talang Siri? Oke. Pas sekali waktunya ya, timingnya besok hari Minggu. Mari kita bersama-sama kita melakukan aksi nyata ya, tanggal 24 September 2023 pagi jam 6.30 gitu. Siap. Jadi monggo bersama-sama teman-teman Karimata semuanya membawa keluarganya bersama. Mari kita aksi nyata mewujudkan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita. Mudah-mudahan banyak volunteer dan relawan yang hadir besok ya. Jadi bisa bersama-sama bergembira membersihkan bumi gitu ya. Betul. Nah, Bu Endang, tadi luar biasa penjelasannya tentang WCDI. Sekarang kita kalau bicara masalah sampah ini tidak lepas dari permasalahan dampak ya. Jadi pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan yang bisa ditimbulkan, dan mungkin juga polusi bau, udara dan seterusnya. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Dan yang menjadi kendala juga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah perilaku. Nah, seperti apa sih perilaku masyarakat kita? Menurut Pak Faisal nih sebagai pengamat pemerhati lingkungan, sudah sejauh mana sih level kesadaran masyarakat kita? Apakah masih di level tidak membuang sampah sembarangan, atau sudah naik levelnya dengan memilah dan mengolah sesuai dengan tema kita kali ini? Bagaimana Pak Faisal terkait dengan perilaku masyarakat kita? Baik, terima kasih. Terkait dengan problem persampahan itu ada dua sisi sebenarnya yang bisa kita cermati. Yang pertama dari sisi alam ya, itu kita tidak bisa apa-apa. Misalkan ada pohon bambu tumbang atau pohon-pohon hanyut tanpa kesengajaan manusianya. Jadi kita tidak bisa merubah itu, cuman bisa kita antisipasi lah. Pada titik kesempatan kali ini kita berbicara tentang hari World Clean Abdi ya. World Clean Abdi. Kita lebih fokus ke sisi manusianya. Bagaimana aspek perilaku itu berkontribusi positif atau juga negatif terhadap lingkungan. Misalkan yang positif itu dari manusianya yang sudah menyadari bahwa membuang sampah, jadi menempatkan sampah itu pada tempatnya misalkan, itu positif. Negatifnya juga yang belum sadar, itu mereka buang sampah plastik atau apa. Mungkin kalau salurannya besar, dampaknya tidak langsung terasa. Kalau misalkan salurannya kecil, itu cepat terasa. Misalkan got ya, itu kena buang ember pecah satu, itu sudah buntu, melubernya kemana-mana. Jadi harapannya dengan kegiatan dalam rangka memperingati atau hari apa, itu kan harapannya ingin merubah mindset manusianya sesuai dengan yang diharapkan. Idealnya begitu. Karena di sisi yang lain, selain sebagai relawan, saya juga ngurusi kampung ya. Itu terlihat orang itu sangat berpotensi
seringkali dijumpai membuang sampahnya di sungai. Jadi dia punya sampah, atau di kantornya punya sampah, di usahanya ada sampah. Dia sadar sebenarnya kalau sampah itu ada di dalam rumahnya atau di dekat di kantornya, itu akan jadi masalah. Cuman dia berpikirnya, tanda kutip ya, agak egois misalkan, dia membuang sampahnya di sungai. Ini kan artinya selesai di dirinya tapi bikin masalah ke lingkungan. Seringkali kami tegur, cuman tegurannya itu kalau bisa, kalau orang Madura itu setak metodus ya. Karena mentepak kasih cengil itu nget-nget malah itu monjengan orang itu. Nah, jadi dengan dialog, dengan apa gitu, atau diem saja dekati, sebenarnya mereka malu. Insya Allah tanpa kita keluar kata-kata pun dia tidak akan buang lagi di situ. Koboternya tepak kasih cengil. Jadi harapannya jangkauan dari pesan-pesan yang akan kita sampaikan di hari peringatan hari bersih sampah sedunia ini, paling tidak itu ada perubahan perilaku. Karena merubah perilaku ini kan tidak instan ya, tidak instan. Kita perlu gencarkan sosialisasinya. Ya seperti sekarang ini Karimata dibantu dengan Karimata ini memperluas jangkauan. Cuman mereka ya mudah-mudahan ada rekamannya jadi bisa diputar ulang ya. Oh iya. Gitu. Terus kemudian pentingnya juga pamflet, karena dalam proses komunikasi ya, itu yang kita sampaikan 100%, mungkin yang dia ingat 5%, itu pun bagus. Kalau mau ngingat, artinya alamnya itu jadi satu. Kalau mikir yang lain ya habis sama sekali. Nah, kalau dengan metode tulisan atau flyer, itu mungkin lebih efektif dan berkesinambungan, karena problem sampah ini bukan setahun sekali. Kita setiap hari menghasilkan sampah. Nah, di situ kita perlu menghadirkan inspirasi gimana sampah itu diselesaikan sejak di hulu. Misalkan sampah rumah tangga, kita pasti menghasilkan sampah rumah tangga asalkan rumahnya ada penghuninya. Gimana sampah rumah tangga, misalkan irisan sisa mentimun atau apa, kalau tidak dibuang dia akan banyak rekuhnya itu kan. Itu kan sebenarnya bisa dibuat misalkan ya kompos, meskipun kompos itu juga proses sebulan 2 bulan, dan mempercepatnya dengan probiotik misalkan. Tempatnya di mana? Tempatnya kalau di perkotaan itu kan tidak ada tanah tempat untuk nimbun. Sekarang sudah ada kompos bag gitu. Jadi kita hadirkan inspirasi-inspirasi itu, dan mudah-mudahan kita dari IKUB bisa menghadirkan panduan-panduan praktisnya. Jadi oleh siapapun bisa diterapkan ya. Tuh. Nah, terkait juga kegiatan-kegiatan, karena kemarin itu kami juga dari Jaga Kota bersama dengan dinas-dinas yang lain itu mengadakan HPSN Bu, tadi Hari Peduli Sampah Nasional, melibatkan anak-anak sekolah juga, membersihkan area lancor dan ke sungai. Nah di situ terlihat, jadi waktu kita bersih-bersih itu masih, jadi yang nongkrong-nongkrong di area lancor seolah-olah apatis gitu, masa bodoh. Jadi seolah-olah sampah di dekatnya itu bukan tanggung jawabnya dia. Ini kan perlu kita pikirkan bersama, gimana caranya biar mereka merasa tanda kutip peduli gitu. Jadi perlu banyak pemikiran terkait dengan perilaku. Yang perilaku itu mungkin akan berbicara dengan psikologi, kita bicara dengan ahlinya dari elemen manapun. Bagaimana sih merubah perilaku ini gitu. Baik, ini Pak Faisal ya. Jadi awareness yang kurang dari kita sendiri ya, dari masyarakat dan terutama kita. Jadi ini tanggung jawab individu sebetulnya.
bukan tanggung jawab pemerintah atau swasta, tapi tanggung jawab semua untuk bisa aware terhadap lingkungan, bijak dalam pengolahan sampah. Nah, bicara tentang sampah, ini data yang pernah saya baca, di Indonesia itu perharinya ada 175.000 ton. Bayangkan 175. sebanyak itu. Nah, satu individu itu hampir 1 kilo per hari sampah yang dibuang. Nah, kalau ini tidak kita kelola dengan baik, otomatis volumenya akan besar dan dampaknya juga sangat besar, dampak negatifnya. Nah, terkait dengan volume terus banyaknya sampah ini bukan hanya ada di TPA atau tempat pembuangan akhir, di mana di situ mungkin ada perlakuan secara sentralistik di situ ya. Tetapi masih banyak juga, karena laut kita terhubung ya sedunia, berarti banyak juga sampah yang mengalir ke laut. Kalau tadi Pak Faisal bilang di sungai, itu akhirnya kan ke laut gitu ya. Akhirnya biota laut itu juga terganggu. Artinya banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh kekurang sadaran terhadap pengolahan dan pengelolaan sampah. Baik. Ini menarik sekali ya perbincangan pada pagi hari ini. Jadi untuk kawan Karimata yang ingin bergabung bisa ya? Bisa tanya-tanya. Jadi kalau Anda kawan ingin bergabung terkait daur ulang sampah, memang tema pada pagi hari ini kita terkait daur ulang sampah dan kurangi sampah plastik. Anda juga bisa sharing-sharing ataupun bertanya di WhatsApp di 0811 345 1033 atau di 0877 866 1033. Bisa juga on air di 0324 333 MM selaku Kabid Produksi Pertanian yang juga alumni Universitas Brawijaya. Jadi mungkin untuk kawan Karimata yang baru menyimak, saya sampaikan lagi. Jadi kalau pada pagi hari ini kita bincang-bincang terkait daur ulang sampah dan kurangi sampah plastik bersama Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Pamekasan. Jadi untuk narasumbernya ada Haji M. Faisal Syah SE selaku pemerhati lingkungan alumni Universitas Brawijaya juga, dan juga ada Dr. Endang Triwi SPI MAGR selaku dosen Universitas Islam Madura yang sekaligus ketua KPMM dan juga alumni Universitas Brawijaya. Saya kembalikan lagi ke Bu Indah, silakan Bu. Baik, nah ini hostnya kayaknya semangat. Jadi host dan narasumber harus lebih semangat. Harus lebih semangat ya. Siap. Apalagi jadi, weekend ya. Nah, ini tadi kita bincang-bincang tentang sampah. Tadi sudah dikatakan permasalahannya. Terus sekarang kita bicara dampaknya. Dampaknya tuh banyak loh Bu Endang, Pak Faisal ya. Bahkan ada dampak dari sampah ini mengakibatkan keributan. Betul. Iya. Kalau ada tetangga yang membuang sampah di lahan tetangganya, apa nggak ribut itu? Ya kan? Salah satu dampaknya banyak sekali. Nah, bicara tentang dampak, kira-kira apa sih Bu Endang dampak terbesar yang kita hadapi terkait masalah persampahan ini? Monggo Bu Endang. Ya, terima kasih Bu Indah. Kalau kita melihat atau berbicara berkenaan dengan sampah, memang tidak akan ada habisnya selama manusia memiliki kegiatan, beraktivitas, dan itu menghasilkan sesuatu yang tidak berguna, itu akan menghasilkan sampah gitu. Jadi kalau kita melihat, kita lihat dulu dari sekitar kita dulu, dampaknya seperti apa. Tadi disampaikan Pak Faiza kalau di rumah mengganggu, dibuang keluar rumah gitu Pak ya. Dan ini setelah keluar rumah, nah ini bagaimana nasibnya sampah gitu? Apa mereka berpikir atau kita kira-kira gimana ya gitu? Apa ya sudah, yang penting rumah kita bersih, lingkungan apa katanya gitu. Udah kan ada petugas pengambil sampah dan sebagainya. Nah, tetapi kita lihat
tadi disampaikan dampak terhadap lingkungan, ada bau, limbah atau polusi udara, polusi tanah, air dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau sampah yang paling dekat dengan lingkungan kita tidak dikelola dengan benar, itu akan menjadi bumerang untuk kita. Satu, kita akan melihat pemandangan yang sangat tidak baik, tidak enak di mata. Kemudian kedua, juga terhadap kesehatan. Ini akan menjadi sumber penyakit. Gitu. Kemudian kalau udah menjadi sumber penyakit, otomatis secara psikologis manusia tidak akan nyaman di situ. Gitu. Masyarakat juga akan menjadi terkesan kumuh di daerah itu. Nah, sekarang ini yang kalian lihat juga lagi dampak pengelolaan sampah yang belum dilaksanakan dengan baik. Itu kita lihat di sepanjang jalan, kita keluar rumah di sepanjang jalan banyak sekali orang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, dan itu dampaknya sangat kelihatan. Selain sudah mempengaruhi keindahan lingkungan, merusak pemandangan dan sebagainya, dan dampak yang sangat besar lagi tadi disampaikan Pak Faisal juga, membuang ke sungai Pak ya, larinya nanti ke laut ya, muaranya ke laut. Nah ini kalau kita tahu bahwa memang laut itu bukan tempat sampah, sungai bukan tempat sampah gitu, tapi bagaimana mereka memahami bahwa mereka membuang sampah ke laut gitu, membuang sampah ke sungai, dampaknya adalah sampah ya, atau ikan atau biota-biota yang ada di laut itu akan tercemar oleh sampah, terutama sampah-sampah plastik. Kita belum berbicara jenis sampah ini Bu ya, masih ini. Kemudian ini saya membaca dari penelitian United Nations Environmental Program, memprediksi di tahun 2050 itu ancaman terbesarnya adalah memprediksi jumlah ikan di laut itu lebih kecil, atau diperkirakan jumlah sampah di lautan lebih besar daripada jumlah ikan, 3 kali lipat. Bayangkan bagaimana? Cukup besar juga. Bagaimana? Bukan cukup besar, berarti sangat mengerikan. Mengerikan ya. Kita jadi nggak makan ikan. Betul. Dan ini mikroplastik yang kita tidak tahu, setiap hari kita makan ikan gitu ya. Tetapi ikannya di dalamnya ada plastik. Nah, bagaimana? Ini menjadi konsep atau pemikiran kita lah, bahwa mikroplastik ini dampaknya kepada kesehatan dan ke kanker dan sebagainya, semuanya terdampak. Nah ini itu ya yang bisa ini kan untuk dampak ininya. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ini informasi ya, saya baca juga dari data dari SIPSN, itu limbah terbesar ya. Kalau kita melihat sampah plastik banyak sekali, tetapi kita tahu bahwa ternyata sampah organik itu yang lebih besar. Sampah organiknya yang lebih besar. Nah, terutama kalau kita lihat bahwa data ini menunjukkan limbah sisa makanan itu 42,8%. Kemudian limbah rumah tangga, dari limbah makanan tadi, limbah rumah tangga itu 44,3%. Dan dari pasar tradisional itu 23,6%. Lebih banyak dari rumah tangga, betul. Makanya ketahuan nih siapa yang produsen sampah besar. Betul. Jadi bagaimana kita mengelola sampah dari rumah, itu yang ya selalu ya kami dari KPMM dan saya dari akademisi juga menyampaikan itu kepada masyarakat, juga pada mahasiswa, menyampaikan kita bawa dari rumah. Jadi lingkungan terkecil kita dulu, bagaimana kita bijak dalam mengelola sampah, seperti itu. Itu mungkin Bu Indah. Jadi komposisi sampah organik lumayan besar dari lebih besar rumah tangga domestik ya Bu ya. Belum lagi dari perusahaan, perkantoran. Kalau diakumulasi luar biasa banyak ya. Ini bahaya. Ya, sampah organik itu adalah sampah yang bisa diurai sebetulnya. Kalau sampah plastik dan sejenisnya itu relatif sulit diurai, butuh waktu lama, puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, sampai kita sudah
Anak cucu kita yang Anak terdampak. cucu kita, iya. Ini kita ke Pak Faisal ini, Pak Faisal. Jadi kenapa sih? Tapi kayaknya ada pertanyaan ini. Oh iya, sebentar mungkin. Gitu. Iya, ya maksudnya ada pendengar yang mau gabung nanti. iya. Gak apa-apa, soalnya lewat telepon ini. Siap. Kita tampung dulu pertanyaannya, lalu lanjutkan pertanyaannya. Bentar ya. Ya, silakan Sukri. Ya, Soleh banyak respon dari teman-teman ini Soleh. Telepon mulai tadi kering-kering, belum lagi yang di WA ini mungkin lebih ke diskusi yang chat di media sosial kita seperti YouTube ini juga banyak. Tapi sebentar dulu karena yang nunggu ini ada dua di line telepon telepon seluler. Ada Pak Eko, kemudian siap-siap Buta Plus setelah ini. Tapi Pak Eko dulu mau masuk ini sambil nyetir soalnya Pak Eko ini. Oh, siap. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Eko? Ya, ini dengan Mas. Kalau saya Soleh Pak. Oh, Mas Soleh. Iya. Ya, Mas Soleh, ini materi sampah ya? Iya, terkait daur ulang sampah dan kurangi sampah plastik. Oke, baik. Tadi sempat saya mengikuti dari interaktif yang terjadi, baik di kawasan Ale Lancor, bahkan tadi saya juga mendengar bahwa perihal sampah ini bukan kepentingan dari pemerintah, tapi dari individu. Seperti itu, saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Namun, alangkah baiknya materi atau pernyataan bukan tanggung jawab pemerintah itu diganti dengan menjadi tanggung jawab bersama. Karena sebagai pejabat publik bertanggung jawab apapun yang terjadi pada masyarakat. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa memaksakan individu untuk mengerti sampah seperti apa dalam waktu dekat. Tidak bisa. Kalau kita fokus untuk mengertikan masyarakat cara buang sampah, itu perlu waktu. Namun, masukan dari saya, buatlah peraturan, buatlah tempat sampah yang bagus. Di saat orang mau buang sampah, bukan merasa kotor, tapi merasa senang. Itu yang pertama. Yang kedua, di desa-desa banyak saya melihat dilarang buang sampah di lokasi ini, dilarang buang sampah di lokasi ini. Namun tidak ada solusi dalam pelarangan tersebut. Dalam artian, di saat kita mau melarang sesuatu, kita harus memberikan solusi. Jangan cuma melarang tapi tanpa solusi. Akhirnya banyaknya sampah yang numpuk bukan pada tempatnya. Contoh di daerah Ponang atau perbatasan Ponang dengan Besok sebelah kiri, itu cukup banyak. Karena hanya larangan, tidak ada solusi. Dalam artian bisa jadi nanti desa dengan anggaran yang sudah ada diberikan materi, diberikan pelatihan bagaimana melarang dan memberikan solusi. Jangan cuma melarang. Jadi setiap desa ada suatu tempat TPS yang bisa menampung sampah. Itu yang harus dilakukan. Banyak yang saya ketahui di desa dilarang buang sampah, tapi tidak disediakan baik secara tempat maupun secara manpower yang untuk ngurus itu sampah. Beda dengan kota. Di kota saya melihat ada pengolahan sampah sekarang apa seperti itu. Itu oke, itu terobosan. Seperti itu. Itu terobosan. Jadi ada 3 poin yang saya sampaikan tadi mungkin bisa dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, berikanlah raport penilaian terhadap PIC penanggung jawab sampah ini. Sehingga PIC tersebut mampu membuat fakta, mampu membuat isu, mampu membuat action, dan targetnya apa. Ini yang belum dipunya. Baik masalah sampah, bahkan yang sebelumnya saya gabung mengenai PKL, sama raport, kasih raport PIC-nya masing-masing. Demikian Mas Soleh yang bisa saya sampaikan. Siap Pak Eko, terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Iya, hati-hati di jalan Pak. Terima kasih. Iya, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, ternyata ada lagi nih yang bergabung.
Iya. Ya, Sukri, gimana Sukri? Ya, tadi setelah Pak Eko ini ada Bu Tafla. Jadi ini kegiatan dari teman-teman IKUB ya. Jadi memperingati Hari Sampah Sedunia. Jadi salah satunya adalah aksi bersih-bersih. Tadi menyinggung bagaimana potensi sampah kita setiap hari, dampak terhadap lingkungan. Jadi ini IKUB Pamekasan non pemerintah ya. Non pemerintah. Tapi Pak Eko tadi itu bagus. Memang kalau ada peraturan ketat, Soleh buang sampah 1 kilo misalkan dipenjara 1 tahun. Itu mungkin untuk mengedukasi mungkin. Bu Tafla bergabung Soleh. Siap. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tafla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Bu Tafla? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Tafla mungkin radionya bisa dikecilin dikit dulu Bu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Karimata. Amin. Terima kasih Bu Yang Tafla. selama ini telah banyak berkiprah, mengedukasi, mencerahkan, membangkitkan semangat masyarakat pedesaan terutama. Aduh, saya harus cari posisi yang jauh ini. Siap. Begini, saya senang sekali ini bicara di udara mengenai sampah. Sampai saat ini urusan sampah ini sepertinya dianggap hanya tugas dari petugas BKLK ya. Kalau di perkotaan mungkin lebih serkut ya menangani sampah ini. Yang saya prihatinkan adalah di tingkat-tingkat pelosok-pelosok desa. Terutama ini sampah yang sangat tiap hari kami temukan itu popok. Popok-popok yang dihasilkan dari masing-masing rumah tangga. Ini sampai sekarang solusinya gimana ya? Nah, yang kedua, apakah hanya tugas pihak dinas BKLH atau terkait yang harus menangani sampah? Terus solusi yang bisa diambil dengan mengadakan alat-alat daur ulang sampah sampai bisa menghasilkan itu semahal apa ya? Dari tingkat desa kan bisa diadakan. Yang terakhir mungkin untuk ini kan ada akademisi di sini ya. Untuk mahasiswa yang sedang musim KKN sekarang ya, sebaiknya disulitkan acara bersih-bersih tidak hanya di lingkungan mereka ber-KKN. Jadi mereka mengadakan selipkan juga materi yang ada kaitannya dengan kebersihan pembasmian lah atau apa dari sampah ini. Misalnya bisa dibuat keterampilan atau apa yang bisa menghasilkan. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bergabung lagi nih. Lanjut Sukri. Iya, soalnya mumpung ditampung pertanyaannya nanti biar disiapkan jawabannya bisa jeda Banyak sekali ya. nanti bisa dilanjut. Tadi Bu Tafla, sekarang Bu Endang. Sorry Bu Endang. Kalian terus ingat sama Bu Endang. Masih ada Ibu. Kemarin beliau WA saya soalnya. Pak Zainal di Geraha. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zainal. Halo? Halo, jelas Ya, Pak. siap Pak Zainal. Gini Pak, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat Karimata. Terima kasih Pak Yang Zainal. kedua, selamat Hari Sampah Sedunia. Baik, terima kasih Pak Zainal. Ini Pak, ini sekedar sebenarnya cuma keluh saja. Kebetulan saya warga Geraha nih. Kalau saya melihat warga Geraha itu sepertinya tertib sekali perihal sampah. Jadi sampah itu dibuang, dipilah-pilih mana sampah basah, mana sampah kering. Cuman permasalahannya di pengemasannya sudah benar, sudah bagus nih. Cuman permasalahannya di petugas sampah. Sepertinya di Geraha ini hampir 1 bulan ini sampah belum diambil Pak. Jadi saya sendiri merasa risih bila ada di depan rumah. Hampir setiap rumah di Geraha itu sekarang sampahnya menumpuk. Itu pun masih belum ada solusi sampai saat ini Pak.
mungkin dengan adanya komunikasi seperti ini ada pihak-pihak yang mendengar dan merespon, Pak. Itu aja, Pak. Siap Pak Zainal. Ada lagi Pak? Sementara itu aja, Pak. Siap Pak Zainal. Terima kasih Pak Zainal. Selamat pagi. Terima kasih sama-sama, selamat pagi. Nah itu ternyata banyak yang bergabung ini. Banyak. Diskusinya sampai malam aja. Oh iya gak apa. Sukri ada lagi Sukri. Sementara titip yang bertanya di WA dulu. Oh iya. Tadi di telepon mungkin di termin kedua bisa dilanjutkan. Tadi Pak Agus Subairi juga merespon ya. Kebetulan juga sama sedang mobile. Saran bahwa UB kalau memang mau jadi penggerak sampah maka tidak hanya dalam kegiatan peringatan katanya, tetapi ke depan harus dikawal bahwa kalau UB baru pertama mungkin bisa menjadi penggerak ke depan atau menjadi program reguler katanya. Itu saran dari Pak Subairi. Terus tadi teman-teman yang lain juga Pak Ali, ya monggo Pak Ali bisa langsung telepon. Ya tadi Bu Taplah sudah on air, meskipun Bu Taplah juga menyarankan persoalan sampah adalah persoalan kita semua. Apakah untuk mengurai sampah amat mahal katanya hingga tidak bisa dimiliki oleh satuan pemerintah di tingkat terbawah. Untuk mengulangi sampah agar terkelola menghasilkan dinas yang berwenang. Ini tadi hanya nyambung dari Bu Taflah. Mungkin itu saja dulu Soleh, yang lain mungkin kita lanjut nanti setelah dijawab beberapa pertanyaan itu. Baik. Nah itu jadi ya kalau masalah terkait sampah ini banyak sekali juga yang bergabung. Baik, saya kembalikan lagi mungkin Bu Indah ada yang mau. Jadi untuk kawan Karimata yang tadi bertanya nanti akan dijawab setelah jeda ya. Tapi sebelum itu kita lanjutkan untuk diskusi pada pagi hari ini. Silakan Bu Indah. Baik, terima kasih Mas Soleh. Senang sekali antusiasme. Terima kasih pendengar Karimata sudah banyak bergabung dengan kami. Dan tadi sudah banyak disampaikan juga keluh kesah dan saran-saran yang sangat baik. Nah, terkait dengan sampah dengan komposisinya yang ada organik dan anorganik, bahwa sampai saat ini persentase pengolahan sampah ini berdasarkan data yang saya baca itu masih kecil. Belum 10% yang dikelola. Belum. Untuk Pak Faisal nih, mungkin Pak Faisal tahu kenapa kok seperti itu. Sesulit apa sih mendaur ulang sampah itu? Dalam konteks ini adalah yang paling mudah diolah adalah sampah organik ya Pak Faisal. Iya. Apakah ada cara yang simple atau bisa diikuti oleh masyarakat skala rumah tangga atau individu? Mungkin ada tips-tips bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga seperti itu, sehingga kita memberikan peran penting dalam rangka mengurangi maupun yang ke TPA. Karena menurut data itu 70% sampah itu berakhir di TPA. Ini mungkin datanya masih belum masuk volume sampah yang berakhir di laut ini. Itu ya. Jadi ini data dari sistem pengelolaan sampah nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih kepada para pemirsa Karimata yang telah bergabung, bertanya, memberikan saran. Saya ucapkan terima kasih, selamat, karena secara tidak langsung beliau-beliau ini juga punya kepedulian terhadap sampah ini. Ada yang memberikan gagasan sampai sesolusinya. Jadi memang aspek perilaku ini perlu kita garis bawahi, bahwa mungkin kita lihat banyak mungkin diri kita sendiri ya, berawal dari kita sendiri yang punya kebiasaan yang kurang baik. Karena kebiasaan itu sebenarnya belum tentu baik. Jadi tapi kebaikan harus dibiasakan. Ya. Itu seringkali
kalau waktu kita kecil itu kan mesti ada tulisan jagalah kebersihan. Terus ada tempat sampahnya di situ. Jadi seperti Pak Eko sampaikan tadi, bukan hanya sekedar melarang, tapi juga menyediakan solusinya. Ini saya sepakat, karena peradaban kita itu harus dibentuk seperti itu. Jadi tentang daur ulang sampah, kita perlu sadarkan kenapa kita harus mendaur ulang sampah sejak di rumah. Karena rumah itu adalah hulunya, hulu dari problem bersampahan. Jadi kita pengaruhi, kita tanamkan, kita sadar. Jadinya jadi kompos itu 2 bulan, tapi kan lama ya. Tapi sadar, kalau sadar 2 bulan itu cepat. Nah nanti bisa dijadikan media campur pupuk lah, pupuk untuk kita bisa menanam tomat, kita bisa menanam cabai. Jadi kalau misalkan AKB roja itu tak perlu ke pasar mulai cabai mulai ranti gitu. Jadi gitu. Terkait dengan sampah yang anorganik, ini sepertinya memang bukan domain skala rumahan, ini skala industri. Saya melihat di medsos ya, itu sampah organik bisa dibuat aspal itu. Anorganiknya bisa dibuat aspal, bisa dibuat batako untuk dinding itu. Terus kemudian banyak hal, tapi ini perlu mesin. Nah kalau mesin kan agak repot, ini skala industri. Jadi kalau yang organik mungkin kita bisa atasi, paling enggak yang masuk ke TBA itu tidak terlalu banyak volumenya, kita bisa atasi sejak dari rumah, dari hulunya. Anggap TBA itu kan hilirnya gitu. Terus kemudian terkait dengan solusi anorganik yang dibakar itu kan emisi sebenarnya. Jadi timbul polusi, timbul bau, dan kalau orang pelihara lebah itu mesti lebahnya kabur semua, itu kena asap bakar-bakar itu. Jadi ini jadi potensi konflik juga. Bagaimana caranya? Mungkin kita bisa berkaca, bisa studi ke kota-kota besar. Harapannya kita bisa duplikasi ke sini. Saya kemarin diskusi sama teman-teman itu, gimana kalau kota besar itu ngelola sampahnya, masa tidak ada sampahnya? Tapi kenapa mereka tata peradaban kotanya itu bagus gitu, terus ke sampahnya dia kemana? Ternyata sampahnya itu dia tetap proses penghancuran incinerasi, cuman asapnya itu dialirkan ke satu tempat ruangan, di mana ruangan itu ada kayak apa, kabut-kabut airnya gitu. Jadi karbonnya itu diikat sama air. Bahkan di luar negeri katanya sudah bisa untuk pembangkit tenaga listrik ya Pak ya. Oh iya, tambahan lagi. Kalau sampah itu. Di Arab, di Saudi itu sampah-sampah organik itu buat pakan sapi. Oh. Jadi sapi, kambing itu di apa? Elepas buat makan sampah itu. Mudah-mudahan nggak ada logam berat Pak di situ. Nah, mudah-mudahan di situ. Bahayanya di situ kalau langsung dimakan tanpa diolah. Jadi kita memang kalau memberikan kritik, kita siapkan solusinya. Jadi kalau belum ada solusi jangan kritik dulu. Kita perlu biasakan seperti itu. Kebiasaan belum tentu baik. Kebaikan harus dibiasakan gitu ya. Jadi jagalah kebersihan, di situ ada tempat sampahnya. Misalkan di area Lancor ya, kalau pagi-pagi itu kan banyak sampah kan. Kita bisa bikin baliho, di bawahnya itu kasih tempat sampahnya. Jadi misalkan ada yang di luar itu, gimana caranya yang dia tidak tersinggung tapi dampaknya dia menyadari. Jadi saran Pak Eko tadi masuk ya, masuk iya, Pak betul, Eko. Masuk Pak Eko. Jadi, kalau kita mantap, mau bikin
himbauan ya harus ada tempat sampahnya. Ada solusinya. Bukan hanya tulisan. Betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Loh, mana tempatnya kok nggak ada? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin supaya sampah ini tidak berdampak, sepertinya dalam waktu dekat sulit, katanya tadi para pemirsa juga menyampaikan hal yang sama. Tapi ini tidak boleh menyurutkan niat kita untuk selalu menjadi penggerak, baik itu untuk diri sendiri, lingkungan, dan untuk pemerintah, masukan untuk pemerintah juga sebagai pemangku kepentingan. Nah, ini kita tertarik tadi dengan pernyataan dari Pak Faisal ini tentang gas emisi, ya, tentang daur ulang untuk pakan. Nah, kebetulan memang kalau bicara tentang emisi, yang paling berperan di sini adalah gas metan di samping karbon dioksida, Pak. Jadi karbon dioksida, terus di situ juga ada gas metan atau CH4 yang sangat-sangat berpengaruh terhadap pemanasan global, Mas Soleh. Jadi apa hubungannya sampah dengan pemanasan global? Sangat erat hubungannya. Itu gimana itu, Terus mitigasi untuk mengurangi dampaknya itu gimana? Kita kan ini temanya juga tentang dampak dari sampah. Betul. Mitigasi juga perlu dipikirkan. Itu mitigasi. Betul. Jadi memang sampah organik yang mudah terurai, kalau mengalami pembusukan itu akan menghasilkan gas metan. Jadi yang paling besar mungkin gas metan yang dihasilkan bisa jadi di TPA. Nah, karena di sana banyak sampah organik yang menumpuk dan membusuk. Nah, di samping ada produk gas metan dari aktivitas pertanian dan peternakan. Nah, sebetulnya ini bisa dimitigasi. Nah, memang betul lapisan ozon itu mulai menipis dan sebagian sudah rusak akibat dari adanya efek rumah kaca atau gas rumah kaca, salah satunya CO2 dan metan tadi. Nah, kalau kita mau ini bisa diatasi atau memitigasi, berarti harus ada langkah-langkah untuk mendaur ulang sampah organik. Nah, karena ini yang berperan penting dalam memproduksi gas metan. Pengolahan sampah organik bisa di rumah tangga, bisa di pasar. Pasar itu ternyata juga menghasilkan sampah, kan? Sampah betul. organik. Nah, ini ternyata juga bisa dimanfaatkan dan didaur ulang untuk kompos atau decomposting. Bisa juga untuk pengolahan sehingga menjadi pakan ternak. Nah, Mas Soleh pernah dengar nggak budidaya maggot atau maggot? Nah, itu juga bisa jadi solusi untuk sampah organik karena larva dari BSF atau lalat black soldier fly ini bisa memakan sampah organik 10.000 itu dalam 24 jam. 10.000 larva itu bisa menghabiskan 5 kilo dalam 24 jam. Nah, sepertinya sekarang sudah mulai banyak ya masyarakat yang mulai mengelola, membudidaya maggot ini, dan ini merupakan salah satu solusi. Nah, terus juga ada banyak penelitian yang mengelola sampah dari pasar, Bu Endang. Jadi sampah pasar yang organik itu bisa untuk pakan ternak, dari proses fermentasi atau membuat wafer dari limbah-limbah organik untuk pakan ternak. Nah, terus kotoran hewan kan berperan juga. Kotoran hewan atau limbah hewan ini bisa juga dikurangi gas metannya itu melalui pengelolaan dengan biogas. Jadi energi terbarukan biogas ini sangat baik sebetulnya untuk mengurangi polusi gas metan tadi. Outputnya selain kita bisa menghasilkan energi, juga bisa menghasilkan limbah padat dan cair yang bisa untuk pupuk. Jadi added value-nya sangat banyak sekali. Jadi itu beberapa hal yang saya ketahui tentang mitigasi, tentang
pengelolaan sampah organik kalau hubungannya dengan pemanasan global tadi, Mas Soleh. Siap. Baik, mungkin itu sedikit masih panjang ya kita diskusi untuk pada pagi menjelang siang kali ini, meskipun jam 10 lewat ya kita harus lanjut dulu ya. Soalnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi memang ditampung. Jadi untuk Anda kawan yang ingin bertanya juga bisa on air di 0877 8666 1033. Kita jeda dulu sejenak kawan. Ya, terima kasih untuk kawan Karimata yang masih menyimak Kedai Karimata pada pagi menjelang siang kali ini. Ya, Sukri Masih buka pertanyaan nih. masih buka, tapi untuk di sisi ini nanti ditampung untuk dijawab selanjutnya. Oh, gitu. Soalnya banyak yang kita ngantri, termasuk komen-komen di media sosial kita di ini ya, di apa? YouTube. Di YouTube banyak teman-teman yang kuliah. Ini ada yang semester 7, ada yang semester apa, nggak tahu apa ini maksudnya. Dari kota sungai ke sungai, kemudian sebentar saya ke pertanyaan aja. Perilaku bisa dibentuk dimulai dari kecil di keluarga dan sekolah dan lembaga pendidikan, pencetak SDM peduli sampah agar efektif dilakukan. Ini salah satu komentar dari Mas Giva Risang ya mungkin ya. Pamekasan, kemudian Siti Fatimah, kesadaran tentang kebersihan lingkungan bagi masyarakat perlu intensifkan. Kalau intensif ini ke uang nanti. Lewat forum ini semoga sukses IKUB Pamekasan. Wulan Ramadhani semester 7, oke. Nanti saya masih semester 8 juga. Pak Subhanedir setuju sekali, sampah merupakan gambaran. Terus ada enumerator Jatim. Ini cara paling mudah di Pemkab memperbanyak TPA, tempat buang sampah lokal dan armada mobil dan staf angkut sampah. Katanya saya dari Artodung, tiap pekan saya rela buang sampah Pempes anak ke kota Pamekasan karena tidak tega buang di sungai, pantai dan got. Di Todung, Artodung mungkin tidak ada tempat sampah lokal katanya. Oh gitu ya di sana. Tony, terima kasih Pak Tony. Kolaborasi KPMM dan IKUB Pamekasan dalam rangka kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan. Ya, ini masih yang banyak komen tentang semester 5, Mas Levi. Kebetulan saya masih semester 8 ini, nanti mungkin bisa kontak-kontak dengan saya nanti. Ada Pak, siapa ini? Pak Ali bergabung. Halo, assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat ulang tahun Karimata. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, gini Mas, tentang apa Mas ya? Mohon maaf sebelumnya. Di sini tuh emang banyak juga Mas. Mungkin itu Di mana, Pak Ali? kekurangannya. Kenapa? Di mana nih Pak Ali yang banyak? Ini Ali Koel. Koel siap Pak Ali. Ya, ini mungkin itu kekurangannya tempat pembuangan sampahnya mungkin yang kurang Mas. Soalnya di sini tuh juga banyak kan ya. Itu tempat-tempat yang sering dibuang itu kan tempatnya yang bukan tempatnya. Dimana kalau kita itu perbanyakin lagi tempat-tempat TPS-nya. Ya, mungkin itu keluhan masyarakat. Dan juga apa namanya, ya kalau nggak bisa mungkin tempat yang sudah itu jadi pembuangan diusahakan itu dibuat tempatnya aja mungkin. Mungkin apa itu bisa mengurangi kegiatan yang kurang baik seperti yang kemarin itu Mas itu. Siap. Baik Pak Ali, ada lagi Pak Ali? Ya cukup rasanya Mas ya. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang mungkin Pak Ali ini sekedar masukan kepada kawan-kawan DLH ya. Ya untuk membuat tempat sampah di Koel karena kurang banyak katanya. Baik, tadi kita bacakan kembali ya untuk beberapa pertanyaan yang memang pertanyaan dan juga saran ya. Jadi tadi ada Pak Eko yang bergabung, di mana kalau kata Pak Eko ini tidak hanya tanggung jawab individu, tapi juga lebih tepatnya tanggung jawab bersama katanya. Soalnya pemeran pemerintah juga masuk di sini. Terus ketika ada pelarangan tapi harus ada solusi. Nah kebetulan kalau dalam talk show pada pagi hari ini dari ya bisa dikatakan komunitas ya. Iya. Komunitas IKUB ya, bukan dari pemerintahan tapi nanti bisa disondingkan. Iya betul. Yang kebijakan. Betul. Jadi ya semoga saja mungkin dengan adanya talk show pada pagi hari sudah masuk siang juga ya. Ini juga bisa didengar oleh kawan-kawan pemerintahan juga. Dan juga pertanyaan dari Pak Eko harus diberikan raport untuk PIC
DLH. Ada pertanyaan lagi betul Bu. Ya. Ya gimana Sukri? Sekalian ditampung sekalian. Kalau belum dijawab, sebelum Pak Bonar sudah menunggu di belakang, di telepon sebentar dulu Pak Bonar, sabar. Mas Ibrahim, ya. Mas Ibrahim, Bapak Faisal Shah mengatakan sampah anorganik bisa dijadikan aspal. Pertanyaannya kenapa hal itu tidak dipraktekkan di Madura katanya. Oh ini pertanyaan dari Mas Ibrahim. Kalau dipraktekkan berarti nggak usah beli aspal kita ya kalau aspal. Ada Pak Bonar bergabung Solah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pak Bonar. Selamat siang dengan Mas Soleh. Iya betul. Gimana Pak Bonar? Alhamdulillah nih lagi di Pakong Pak. Oh siap. Gimana Pak Bonar? Ada pertanyaan apa nih Pak? Iya ini mau tanya ini. Alasannya UB menggerakkan kegiatan bersih sampah di pantai di wilayah kota ya seperti ya Pakong atau Pamekasan lah. Kan juga masih banyak sampah-sampah itu Mas. Gimana upayanya itu? Oh kok milih pantai gitu maksudnya ya Pak Bonar? Iya. Siap. Ya, gitu aja Mas. Oh, siap Pak Bonar. Terima kasih Pak Bonar. Terima kasih Mas Soleh, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan nih, Pak. Apakah yang ini juga mau langsung dijawab di sini? Oh, siap. Jadi, saya bacakan lagi ya untuk beberapa pertanyaan. Kalau kata Pak Eko tadi harus berikan rapor PIC ya untuk penilaian. Ini mungkin kepada DLH ya. Ya siapa tahu nanti kita jadi juga bisa mensondingkan tadi. Tadi juga Bu Taplah menyinggung terkait di tingkat pelosok desa itu masih ada yang buang popok. Karena kalau di tingkat kota mungkin sudah ada solusi. Tapi kalau di tingkat desa bagaimana solusinya? Ini untuk kawan-kawan DLH juga. Dan juga mungkin yang ini bisa dijawab KKN. Ada Bu Endang selaku dosennya nanti ya. Jadi mahasiswa KKN itu kalau lagi KKN ya harus diselipkan juga acara bersih-bersih dan juga mungkin dikasih materinya juga. Terus Pak Zainal, ini juga lebih kepada DLH ya. Mungkin nanti kawan-kawan Karimata juga bantu menyampaikan terkait di Geraha itu sebenarnya tertib sampah katanya. Dipilah-pilih tapi petugas sampahnya yang sampai 1 bulan kata Pak Zainal ini yang tidak diambil. Siap, terima kasih. Ada Pak Gus Zubairi tadi juga untuk IKUB nih tadi ya sarannya ya, harus jadi pelopor juga. Jadi untuk pembersihan. Jadi tidak hanya di hari peringatan sampah gitu. Dan juga Pak Ali tadi di Kowel tempat sampah itu harus lebih banyak. Nah, ini ya, semoga jadi bisa didengar oleh kawan-kawan DLH ya. Terus nah ini Pak Bonar terkait alasannya kok milih di pantai, kok gak di sekitaran Pamekasan saja. Kalau Pak Ibrahim tadi, ini lebih ke apa tadi Pak Ibrahim itu? Tadi sampah anorganik kan bisa dibuat aspal. Betul. Kenapa nggak di sini nggak dibuat gitu ya? Iya. Baik, saya langsung kembalikan kepada hostnya. Silakan Bu Indah. Baik, terima kasih Mas Soleh. Luar biasa responnya Mas Soleh. Ini menunjukkan kita mulai peduli terhadap sampah dan lingkungan yang sehat. Untuk pertanyaan tadi mungkin bisa di grouping untuk dijawab Bu Endang dan Pak Faisal secara bergantian, terutama tadi yang dari Bu Taflah ya, kenapa tentang sampah anorganik ini mungkin ya, sekaligus bagaimana tips dan bagaimana menggerakkan mahasiswa KKN juga. Mungkin langsung dijawab Bu Endang dan Pak Faisal. Saya Pak Faisal ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah respon masyarakat ini pendengar Karimata yang luar biasa dan sangat bijaksana. Terima kasih banyak atas responnya dan awareness terhadap kegiatan kami ini. Memang saya mencoba untuk memberikan kita sharing ya di sini, kita sharing karena permasalahan sampah adalah permasalahan bersama dan permasalahan dunia. Itu yang perlu kita garis bawahi, tidak hanya di Pamekasan, tidak hanya di Madura, tidak hanya di Indonesia, tapi dunia semua berbicara tentang sampah. Makanya memang
perlu kita cari solusi bersama gitu ya. Jadi Ibu Taflah ya. Jadi saya coba untuk memberikan mari kita sharing bagaimana kita misalnya tidak hanya di desa dan di kota juga sama, permasalahan sampah juga masih banyak gitu ya. Kemudian bagaimana upaya-upaya kita lihat juga di kota itu sudah ada istilahnya TPS 3R kalau tahu. Jadi tempat pengelolaan sampah secara terpadu itu sudah ada, dan ini saya lihat juga di beberapa desa. Kebetulan saya selain di kampus di Universitas Islam Madura dan juga sebagai ketua kelompok peduli mangrove Madura juga pemerhati lingkungan, saya sering beberapa kali berkolaborasi dan bersinergi dengan mereka gitu, sehingga apa ya sebenarnya kita lakukan. Jadi tadi disampaikan kita harus bijak, itu kita mulai dari dalam rumah, dari lingkungan terkecil kita. Jadi janganlah kita selalu mencari gimana ya pemerintah atau bagaimana ini kok nggak ada yang tanggung jawab dan sebagainya. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Beberapa hal yang bisa dikerjakan lah dari rumah gitu. Kita mulai sebenarnya ada istilahnya 5R ya. Ada itu recycle, ada reduce, reuse, kemudian recovery dan repair. Beberapa hal yang bisa kita laksanakan dengan reduce itu adalah mengurangi sampah, terutama mengurangi sampah plastik gitu ya. Kemudian mengurangi adanya sisa-sisa makanan yang terbuang gitu dan sebagainya. Itu adalah upaya reduce. Kemudian reuse adalah menanggulangi ya, kemudian recycle tadi daur ulang. Kita bisa apa sih yang bisa didaur ulang gitu ya. Jadi banyak sekali di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan kembali, didaur ulang menjadi apa yang lebih bermanfaat. Seperti tadi Bu Indah katakan, added value-nya seperti apa gitu ya. Jadi sampah nanti bisa bukan lagi menjadi sampah yang terbuang, tapi justru sampah menjadi berkah dan rupiah gitu ya. Kemudian ada recovery, memulihkan kembali, dan repair. Ini adalah upaya-upaya. Sebagai contoh mungkin ya, ini para pendengar Karimata yang luar biasa tentunya, mungkin nanti kita bisa aplikasikanlah di rumah gitu. Yang pertama tadi Bu, terkait dengan maggot, itu sudah disampaikan Bu Indah bahwa memang maggot ini merupakan salah satu solusi juga gitu, salah satu solusi bagaimana mengurangi sampah organik, di mana 1 kg maggot mampu mengkonsumsi sampah organik itu 5 kg, dan ini kalau kita hitung sudah berapa sampah yang bisa teratasi. Kemudian yang kedua, sampah kertas ya, kertas yang biasa di kantor-kantor, di rumah ataupun di perusahaan pun banyak sampah kertas. Ini bisa dikombinasikan dengan kulit udang, itu menjadi menjadi media tanam. Nah sekarang kan banyak orang bercocok tanam tuh, ibu-ibu rumah tangga cocok di sekitar rumahnya pakai hidroponik, aquaponik, apapun di rumahnya, sekitar rumah bisa memanfaatkan ini. Kemudian minyak jelantah ya. Nah ini dari rumah, maupun bapak-bapak juga bisa melaksanakan, nggak harus ibu-ibu semua ini ya. Karena kalau kita berbicara di rumah ya keluarga gitu ya. Jadi minyak jelantah itu bisa menjadi lilin ataupun sabun, bisa itu diolah seperti itu. Dan ini kita kalau listrik padam misalkan, nggak usah bingung-bingung nyari lilin kalau bisa kehabisan, kita bisa mengelola itu gitu dari jelantah yang kita buang. Biasanya ibu-ibu membuangnya lempar seenaknya aja, ataupun kalau ditampung sih lumayan ya, tapi kalau langsung dibuang itu sangat berbahaya nantinya. Kemudian ampas kopi. Nah, sekarang banyak kedai-kedai kopi tuh, kedai kopi. Kemudian apakah sudah melaksanakan atau mengelola sampah ampas kopinya itu dengan belum gitu. Tapi saya kira kayaknya belum deh. Bisa perlu, jadi ampas kopi, karena keluarga kami juga konsumen kopi ya, penikmat kopi gitu. Jadi saya juga melaksanakan sendiri di rumah gitu. Satu bisa menjadi media tanam maupun sebagai pupuk, karena beberapa kali saya coba dengan ampas kopi itu ya, kemudian saya ikan di tanaman gitu Bu, itu
subur gitu. Nah, jadi ini menjadi solusi juga. Kemudian sisa air beras itu, cucian air beras itu kan bisa ditujukan mungkin menjadi pupuk gitu. Ya, perlu diketahui bahwa limbah itu bukan hanya padat, tapi ada limbah rumah tangga yang sifatnya cair. Betul, limbah cair seperti sisa air beras itu tadi dibuang dan sebagainya. Nah, ini marilah kita jadi jangan, nah ini lagi. Ini yang menjadi PR kita bersama. Biasanya di rumah tadi saya pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah itu sangat-sangat sederhana, tetapi sangat sulit untuk dikerjakan. Betul. Nah, itu sangat mudah disampaikan seperti ini sangat mudah, tapi nyampe rumah, alah udah wis jadi satu gitu. Nanti ujung-ujungnya nanti kan kalau dibuang ke tempat sampah TPA, tempat sampah ya, nanti ujungnya sama pengangkut sampah dijadikan satu. Nah, ini mungkin bisa menjadikan salah satu rekomendasi kita gitu ya, bagaimana kita nanti salah satu catatan kami bagaimana setelah dipilah itu bagaimana gitu. Jadi nantinya di TPA itu sudah terpilah antara sampah plastik maupun sampah organik seperti itu. Nah, ini yang dilaksanakan ibu-ibu dari rumah, pilah sampah dari rumah itu ada manfaatnya dan tidak sia-sia. Betul, nggih. Kemudian kayak limbah tekstil. Kemarin di Pamekasan lumayan ya. Sangat heboh itu yang terjadi limbah tekstil yang di Bendungan Kelampar yang sangat menghebohkan, air menjadi merah semuanya gitu ya, semerah darah gitu ya. Nah, ini juga salah satu limbah gitu ya, dan limbah industri tentunya. Dan ini sangat berbahaya untuk biota dan sekitarnya. Untuk ekosistem ya, Bu. Betul. Ya, kemudian tadi Ibu yang mahasiswa ya, mahasiswa KKN, betul. Jadi memang seyuknya ya seperti itu, dan itu saya kira di program-program mahasiswa itu banyak programnya, Bu. Kadang kalau sekarang ada MBKM ya, Merdeka Belajar, itu mahasiswa lebih banyak sekali kegiatan-kegiatan di lapangan gitu. Dan salah satunya juga mungkin pengelolaan sampah ya, bagaimana memanfaatkan. Biasanya gini, mahasiswa KKN itu lebih melihat potensi yang ada di desa itu. Kemudian setelah potensinya apa yang digali, kemudian memanfaatkannya bagaimana, meningkatkan nilai ekonominya. Kalau misalkan itu dari di situ memang banyak sampah di desa itu, ya mahasiswa pastinya akan mencari program gitu ya, program yang sesuai untuk melakukan kegiatan itu. Baik, terima kasih Ibu, ini nanti menjadi masukan bagi kami juga. Sekalian ini Bu Endang, kenapa sih aksi bersih-bersih sampah di pantai, kenapa nggak di tempat lain? Baik, terima kasih. Ini teman-teman KPMM, jadi perkenalkan Bapak ya, Bapak Pemirsa Karimata semuanya. Salah satu di Pamekasan ini atau di Madura ini ada kelompok yang namanya Kelompok Peduli Mangrove Madura. Kegiatan kami itu bergerak di pesisir terutama, dan kami sudah berdiri sejak tahun 2018. Nah, kegiatan kami memang pelestarian lingkungan di wilayah pesisir dan juga lingkungan di sekitarnya. Kemudian kita juga pemberdayaan terhadap masyarakat. Kegiatan kami sudah alhamdulillah lama sekali ya, dengan waktu itu kami sudah melakukan penanaman mangrove, dan kegiatan kami semadura, tidak hanya di Pamekasan. Jadi mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kegiatan kita kontinu, dan salah satunya agenda kami adalah World Clean Up Day. Kami menjadi panitia resmi di Pamekasan. Kebetulan pada tahun ini yang menggelar World Clean Up Day di Madura itu hanya Pamekasan yang terdaftar di nasional gitu. Jadi kami saat ini membuka volunteer itu semadura, masalah ya. Jadi semoga besok itu kita ngumpul di Talang Siring dengan banyak gitu ya, banyak volunteer. Oke, kenapa Talang Siring ataupun kenapa ke pantai gitu ya? Karena memang satu tadi, kegiatan kami memang di pesisir gitu ya. Seperti Pak Faisal kan di jaga kota, jadi Pak Faisal di kota, saya di pesisir. Bagi-bagi tugas. Pak Faisal di kota, jaga kota, saya jaga pesisir. Ya itu, jadi mungkin kalau memang di daerah, misalkan tadi mana di Pakong ya, nanti Bapak monggo, nanti nggak apa-apa kalau memang membutuhkan, misalkan kami bisa berkolaborasi dengan kami, monggo silahkan. Jadi bisa menghubungi saya
langsung boleh nanti dengan kami bersama teman-teman di KPMM. Insya Allah akan mari kita bersama-sama karena kami tidak bisa sendiri. Betul. Kami perlu dengan bersama-sama untuk melakukan kegiatan ini. Dan kemudian satu lagi, kenapa di mangrove gitu? Nah, ini ujung-ujung dari pembuangan sampah di sungai gitu loh. Jadi laut bukan tempat sampah, dan laut sebenarnya itu tidak hanya masyarakat sekitar yang membuang sampah, karena laut itu kan ada sampah-sampah kiriman gitu ya. Ada gelombang-gelombang itu membawa sampahnya sampai ke laut itu gitu, ke pinggir-pinggir, dan itu sangat mengganggu pertumbuhan dari mangrove. Dan mangrove itu nanti kalau kita lihat di Talang Siring maupun Telanakan, semuanya itu ada hiasan-hiasan. Bukan indah ya. Kalau hiasan biasanya indah ya Bu, indah ya. Tapi ini hiasan yang sangat mengganggu mata kita, dan juga terutama pada pertumbuhan mangrove itu. Kita tahu mangrove itu, waduh, kalau berbicara mangrove ini ya di kesempatan yang lain. Betul. Karena gini, di mangrove itu kan ada biota-biota ya, ekosistem dan sebagainya gitu ya, dan ini sangat mengganggu. Ini akan berkelanjutan sekali. Oke, jadi itu pemilihan kami kenapa di Talang Siring atau di pantai seperti itu Ibu Indah. Baik ya, panjang lebar sudah dijelaskan. Nanti kalau kita masih kurang, kita kupas lagi ke Karimata lagi. Masalah yang penting episode selanjutnya berarti. Karena sangat nggak ada habisnya. Iya betul. Pak Faisal ini tadi kan menyampaikan ide tentang pengolahan sampah anorganik, salah satunya adalah untuk bisa dibuat aspal. Nah, kenapa di sini belum? Nah, mungkin ini kan bisa dijelaskan Pak Faisal, di mana sih yang sudah ada? Apakah kita bisa melakukan seperti itu juga untuk mengurangi sampah anorganik? Monggo Pak Faisal. Iya, terima kasih. Ide ini yang saya sampaikan sebelumnya, saya pernah lihat di medsos itu. Aspal itu dibuat dari limbah anorganik. Dicampur mungkin Pak ya? Mungkin ada campurannya juga gitu. Nah, untuk keilmuan itu kan sebenarnya perlu peran dari kita semua, terutama yang di kampus ya, yang expert di situ, yang ahlinya di situ, bagaimana mengolah sampah ini bisa menjadi aspal. Terus juga sampah ini bisa menjadi batako, bisa jadi paving gitu. Itu saya tahunya dari mana? Dari medsos ya, dari YouTube apa itu. Jadi kalau misalkan kita bisa menghadirkan solusi seperti itu dengan misalkan menggandeng perguruan tinggi, kemudian juga pemerintah memberikan sponsor untuk R&D-nya, research and development-nya, itu kan mungkin bisa lebih baik. Paling tidak pada kesempatan ini kami hanya menyampaikan inspirasinya kalau sampah itu bisa manfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Untuk kan kalau lain. urusan sampah ini kan ada dua istilah sebenarnya. Recycle sama upcycle. Jadi kalau recycle itu didaur ulang, dirusak lagi, terus dibikin bentuk yang lain dengan manfaat yang lain, dengan kegunaan yang lain. Kalau upcycle tetap bentuknya cuman dimanfaatkan untuk yang lain. Misalkan kalau botol mineral begini ya, atau yang bentuknya galon, habis isinya airnya kan biasanya dibuang itu. Ini tetap galon bentuknya, cuman dipotong, dibalik, diisi tanah, dikasih bibit, jadi tanaman toga misalkan. Itu upcycle. Kalau recycle, botolnya dirusak semua jadi produk baru. Baik, jadi ini ranahnya kampus. Mungkin dengan kita sebenarnya, saya dulu waktu di bangku kuliah itu, maju tidaknya satu bangsa, lihat anggaran risetnya. Jadi sejauh mana bangsa itu peduli terhadap perkembangan peradabannya. Peradaban itu kan kalau di kita tentang keilmuan itu kan di kampus. Jadi harapannya banyak muncul inovasi-inovasi baru, termasuk bagaimana menghadirkan solusi mengatasi sampah
anorganik ini. Betul. Gitu. Yang sangat sulit untuk diurai itu berarti harus di-recycle gitu ya Pak ya. Di-recycle. Baik. Nah, para pendengar Karimata, jadi kita kayaknya kalau bicara tentang inovasi, inspirasi mungkin banyak ya. Gimana kalau kita bagi tips untuk para pemirsa? Kira-kira dengan cara apa sih kita mengurangi sampah plastik? Nah, kan bisa saja ya Bu Endang, misalnya kita kemana-mana selalu bawa tempat minum. Ya, jadi bawa tumbler kan mengurangi sampah air dalam kemasan. Betul. Gitu ya. Kemana-mana kita ini bicara tentang gaya hidup ya, lifestyle kita sekarang. Tempat makan itu sekali pakai, tempat minum sekali pakai. Padahal kalau kita mau mengambil ilmu reduce tadi atau mengurangi sampah, berarti kita harus menggunakan alat makan, alat minum yang tidak sekali pakai, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Itu sudah luar biasa. Kalau sudah punya inisiatif seperti itu. Mungkin hal ini bisa menjadi salah satu tips. Apalagi mungkin bisa menggerakkan ibu-ibu PKK gitu ya, atau sekolah. Nah, sepertinya sudah banyak inovasi yang disampaikan oleh para penggiat di bawah dengan komunitasnya. Nah, kalau ini semua dihadirkan dengan semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik ke depannya dan umur bumi yang lebih panjang untuk generasi yang akan datang. Mungkin gitu Mas Soleh. Baik, menarik sekali ya untuk perbincangan kita pada sudah hampir mau jam 11 ya. Kita masih ada satu sesi untuk closing nanti. Jadi kita jeda dulu sejenak kawan. Ya, terima kasih untuk kawan Karimata yang masih menyimak, dan saat ini kita masuk di sesi terakhir ya. Saya langsung kembalikan ke Bu Indah. Silakan Bu Indah. Nggak terasa udah terakhir aja. Iya. Nih. Sudah mau jam 11, tadi jam 9. Ya, ngobrol-ngobrol yang bermanfaat ya Betul. pagi hari ini. Nah, tadi kita banyak membahas tentang sampah, permasalahan dan dampaknya. Tapi kita perlu tahu ini kira-kira apa saja sih regulasi yang sudah ada terkait sampah ini. Mumpung kita punya kesempatan untuk menyapa pemirsa dan pendengar Karimata, Betul, mungkin Bu Endang bisa sharing-sharing kira-kira apa sih regulasi yang sudah ada? Ya, terima kasih Bu Indah. Memang penting sekali ya dalam kita tadi berbicara banyak tentang sampah. Perlu ada dukungan ya, hal yang mendukung, yang mensupport dalam sistem pengelolaan sampah ini gitu. Jadi regulasi apa gitu, karena dalam hal ini perlu ada kepastian gitu ya, kepastian aturan dan sebagainya, sehingga sebenarnya apakah sudah tahu ada atau belum gitu ya. Dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa sebenarnya sudah ada aturan larangan pembuangan sampah sembarangan ya, jangan buang sampah sembarangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian pada pasal 29 ayat 1 huruf E itu menegaskan setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan. Jadi harus itu ya. Kemudian dan selanjutnya bisa diatur melalui Perda kabupaten ataupun kota masing-masing. Nah, kemudian kalau di beberapa kota ataupun kabupaten sudah banyak, dan ini yang tentunya saya khususkan kepada Kabupaten Pamekasan, itu ada Perda Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2013. Dan di sini dalam pasal 35 saya bacakan, setiap orang atau badan dilarang membuang sampah, membuang dan atau membakar sampah di pekarangan atau tempat lain yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah. Kemudian membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Kemudian ketiga, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun dan atau mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan. Dan untuk yang ke bab pasal 38 ini
sanksi ya. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya ada sanksi. Yang pertama, setiap orang dan atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tercantum dalam pasal 35 tadi diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Nah, itu sudah jelas regulasi yang ada, tetapi memang pelaksanaan dari regulasi itu yang masih lemah. Seperti itu, Bu Indah. Ya, jadi regulasi yang ada ini mari kita sosialisasikan. Betul. Dan yang paling penting adalah memperkuat regulasi tersebut di tingkat aplikasinya. Begitu ya, Bu Endang? Iya. Nah, kira-kira apa sih harapan kita ke depan tentang pengelolaan sampah ini? Apakah ada saran atau role model mungkin tempat lain yang pengelolaan sampahnya bagus? Seperti apa Pak Faisal yang diharapkan nantinya? Baik, terkait kita mungkin terkait hal itu ya, kita bisa studi ke tempat-tempat lain, misalkan Jakarta atau Bandung ya, yang kita dengar kabarnya bagus dalam pengelolaan sampahnya. Kita ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Toh kalau urusan kebaikan itu mereka akan membuka diri gitu, karena mereka juga ingin dicontoh, ingin memberikan contoh yang baik juga. Nah di situ, jadi bagaimana mengelola sampahnya ya tinggal duplikasi aja, karena beban sampah dibanding Madura, kota-kota besar di Jawa, di Sumatera, di mana-mana itu lebih besar bebannya, dan mereka bisa menangani itu. Dan ini sepertinya ranah dari pemerintah dan juga akademisi ya, untuk membuat apa istilahnya rekayasa, gimana penelitiannya, risetnya lah gitu, terkait dengan perubahan perilaku dari masyarakat. Itu sangat perlu sekali media sosialisasi. Sejak reformasi itu media sosialisasi itu jarang-jarang, selebaran, poster atau apa, masih mending lah Karimata memberikan ruang buat kita seperti ini. Jadi ada transfer pesan, ada transfer nilai, ada transfer moral juga yang disampaikan masyarakat gitu. Jadi sebelum kebijakan itu diterapkan secara efektif, mungkin perlu waktu 6 bulan lah itu disampaikan. Jadi untuk merubah perilaku itu kan sebelumnya banyak proses. Ini maksudnya apa, tujuannya kemana, ini kan caranya bagaimana, terus dalam keseharian dia akan merubahnya gitu. Nah mungkin itu. Kemudian di sisi yang lain kita perlu memberikan inspirasi dalam bentuk praktek yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Misalkan bagaimana membuat kompos. Kompos ini kalau kita beli sekarung itu bisa 25.000. Sekarung ukuran raskin itu. Saya pernah beli soalnya. Itu. Kalau bisa buat sampah sendiri, bisa buat kompos sendiri berarti kan hemat ya. Hemat banyak. Hemat banyak. Dan itu kalau punya lahan yang luas bisa jadi ada nilai tambah. Nilai ekonomisnya. Misalkan DLH mau bikin taman misalkan, kan kebanyakan di sini itu kan tanahnya kuning-kuning itu, artinya kurang subur lah. Kalau dicampur itu kan jadi baik, misalkan gitu ya di situ. Jadi atau siapa pribadi-pribadi mau bikin taman kan perlu tanah kayak gitu. Kalau tanah-tanah yang putih, tanah apa itu kan kurang subur. Tuh. Terus bagaimana cara menanam, mencampurnya. Jadi mungkin IKUB melalui channelnya nanti kita bikin konten-konten yang praktis, bisa memberikan inspirasi, bisa ditiru. Bisa ditiru ya. Dengan simple gitu ya. Kalau selama ini pemerintah sih bagus sih. Misalkan menginisiasi lomba, misalkan. Lomba
entah apa RT entah kelompok ya, itu yang ngolah sampah. Jadi kalau dia punya minyak jelantah, ada yang nampung, nanti dia itu dapat sembako gitu. Iya, itu di daerah Jembatan Baru. Itu saya tahunya di situ. Terus tentang TPS 3R ini mungkin baru ya, baru. Jadi yang saya tahu karena saya juga pengurus kampung, sempat dapat sosialisasi di kelurahan, TPA itu sekarang sudah penuh. Betul. Volumenya dari kota itu sangat besar. Halo, bagaimana mengatasi itu? Paling tidak volume yang masuk ke TPA itu diperkecil dengan dipisah dulu per desa atau kelurahan. Mana yang punya nilai jual dipisah, mana yang tidak punya nilai jual, misalkan organik ya, itu dikirim ke sana. Itu. Terus itu juga nanti ditimbang. Sistemnya gitulah kurang lebih. Jadi rekayasa yang dari pemerintah itu sementara juga cukup bagus. Cuma nanti karena zaman ini tetap bergulir, tantangannya akan jadi banyak. Barangkali kita semua bisa duduk bersama berpikir, memberikan solusi. Gagasannya ini, solusinya ini. Gitu. Ini closing. Ya, boleh, Pak Faisal. Closing dari saya, untuk merubah perilaku itu butuh proses. Dan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan ini kita semua per individu gitu. Jadi bagaimana kita itu menyadarkan diri sendiri, baru kemudian mengajak orang lain gitu. Jadi saya bisa bicara compost bag karena saya bikin juga di situ, meskipun kayaknya masih belum jadi. Itu. Terus kemudian yang berikutnya, kebiasaan belum tentu baik, tapi kebaikan harus dibiasakan, termasuk membuang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan yang di studio. Terima kasih. Baik Pak Faisal. Nah sekarang Bu Endang, kira-kira apa sih closing statement untuk pagi hari ini untuk pendengar Karimata? Terima kasih. Sebelum ke closing, ada tadi role model gitu ya. Ini yang menarik ini. Saya kalau model-model gitu saya suka nih. Jadi gimana sih model gitu? Mungkin model pengelolaan sampah. Memang dalam pengelolaan sampah ini kan juga mendukung SDGs ya. Jadi Sustainable Development gitu. Dan ini nanti sampai tahun 2030 gitu. Dan ini kegiatan atau sampah, bagaimana kita melakukan kegiatan yang ada ini memang untuk keberlanjutan di dunia gitu, tidak hanya di Indonesia saja gitu. Nah, model yang menarik ini ada informasi, ada penggunaan sampah, penggunaan kantong sampah, ada kantong sampah itu yang namanya NV Plus Water Soluble ya. Kantong ini terbuat dari bahan natural, kemudian ini bisa terurai di 180 hari. Kalau sampah plastik biasanya itu sampai bertahun-tahun tidak bisa terurai. Kalau ini bisa. Jadi kita mungkin ke depan bisa menggunakan ini gitu. Ya, menggunakan. Dan ada juga kemarin juga ada dari riset juga, dan bisa kadang gini, riset itu hanya mandek gitu loh, tidak diaplikasikan, itu yang repot. Dia hanya risetnya luar biasa, produknya sudah bagus gitu, tapi aplikasi ke masyarakat, padahal masyarakat udah butuh gitu ya, itu belum gitu. Nah, nanti maka hilirisasi gitu istilahnya, hilirisasi ke masyarakat, mari kita kerjakan. Jadi ada penggunaan kantong yang berasal dari bahan yang lebih alami, ramah lingkungan, itu ramah lingkungan. Nah itu kemudian jadi role modelnya adalah bagaimana kita membuat model pengelolaan sampah yang berkelanjutan ya. Jadi berkelanjutan, tidak hanya
zero waste istilahnya Bu ya. Zero waste. Bagaimana model zero waste ini ya gitu ya. Jadi tidak ada sampah lagi gitu loh itu. Nol sampah. Nol sampah. Jadi itu tidak ada model sampah yang saya tawarkan. Itu target tahun 2050 kayaknya Bu. Kita zero waste dunia ya. Ya, semoga nanti pelan-pelan kita awali dari lingkungan kita. Betul. Ya, oke. Baik, untuk closingnya terima kasih ya. Mungkin semoga nanti bermanfaat, itu pentingnya bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri gitu. Jadi bijaklah dalam mengelola sampah, karena sampah itu bukan hal yang menjadi musibah, tetapi jadikanlah sampah itu menjadi berkah untuk kita. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Endang. Jadi banyak hal yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, jadi terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Terima kasih juga untuk Radio Karimata yang sudah memfasilitasi kami di talk show perdana ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya kerjasama lagi untuk tema-tema lain yang lebih menarik lagi. Nah, ikuti dan follow Mungkin bisa disebutkan medsos kami ya. Sekalian promosi. Betul. IKUB Pamekasan, ada FB, ada channel YouTube, dan ada juga IG. IKUB Pamekasan. Teman-teman bisa follow di situ. Nah, Mas Soleh, sebelum berakhir saya boleh pantun nggak? Boleh dong. Nanti bilang cakep. Ya? Oke, siap. Selamat ulang tahun Karimata. Oh iya, tadi dibisikin. Selamat ulang tahun iya, terima Karimata. kasih. Semoga tambah jaya di Amin. udara. Nanti kalau mau main-main nggak apa-apa, tanggal 12 Oktober. Oh Oh iya. ya, sekalian ini. Kami ini kan rangkaian acaranya pengukuhan IKUB. Betul. Kami juga ada rangkaian kegiatan bakti sosial, jadi donor darah dan pemeriksaan kesehatan tekanan bola mata. Oh. Nah, ayo berbondong-bondong ke Arek Lancor Oh, nanti. siap, Ditunggu tanggal 7 Tanggal 7 Oktober. ya. Oke, siap. Itu bagian dari rangkaian pengukuhan IKUB Pamekasan. Pengukuhannya tanggal 14 Oktober ya. Oke, dicatat Informasi. kawan-kawan. Terima kasih juga pada pendengar Karimata yang sudah setia dan responnya sangat baik untuk tema kita pada pagi hari ini. Ke balik papan berburu rambutan. Cakep. IKUB Pamekasan selalu terdepan. Terima kasih Mas Soleh dan Karimata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kawan, ya sekaligus closing statement yang disampaikan oleh para narasumber pada pagi sampai siang hari ini ya. Karena juga keterbatasan waktu. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Bu Indah yang sudah ya meluangkan waktu untuk bincang-bincang pada pagi sampai siang kali ini. Dan juga mohon maaf untuk kawan Karimata yang memang ya mungkin ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab karena kita juga keterbatasan waktu. Nanti juga bisa, kalau ingin mengetahui terkait IKUB seperti apa, bisa langsung kunjungi media sosialnya, tadi sudah disebutkan di @IKUB Pamekasan. Seperti itu, bisa di Instagram, YouTube, ataupun di Facebook. Saya Soleh pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.